Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore, maupun selamat malam. Oke, jadi kali ini kita bakal membahas mengenai bagaimana cara menginstalasi 3 Mikrotik OS pada sebuah VirtualBox di Windows OS. Oke, kita mulai langsung aja. Oke, jadi di video ini kita bakal belajar bagaimana caranya menginstal sebuah Mikrotik OS yang memiliki level 6. Lalu kita akan mengcloningnya menjadi 3 jenis mikrotik. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu mikrotik OS ini? Nah, jadi mikrotik OS merupakan sebuah operating system atau sebuah perangkat lunak bagi sebuah hardware bernama mikrotik routers. Nah, jadi ada banyak jenisnya. Ada yang hex light, hex biasa maupun hex PoE light. Nah, masing-masing dari hex ini memiliki fiturnya masing-masing dan juga harganya juga berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, sebelum dimulai, pastikan semuanya sudah mendownload dulu Mikrotik OS yang level 6 yang disediakan oleh Pak Ajib dan juga mendownload sebuah virtual manager, VirtualBox dari Oracle. Nah, setelah di-download, setelahnya kita akan masuk pada Oracle VirtualBox Manager. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dari awal sehingga saya akan menghapus semuanya terlebih dahulu. Ya, jadi langkah awal yang harus kalian lakukan adalah pertama kita buka dulu Oracle VM-nya dengan melalui administrasi karena ini bisa adanya error pada langkah depannya. Nah, setelah dibuka, kalian buka dulu ke bagian file, kemudian ke bagian tools. Nah, kalian buka bagian network manager. Nah, sebagai informasi, saya di sini menggunakan virtual manager versi terbaru, sehingga peraturan ini ya untuk men-setting networknya itu berada di dalam tools. Nah, untuk virtual manager yang versi lama itu udah ada di luar dari tools ini. Jadi yang terbaru tuh tulisnya tuh di spesialisasikan. Nah, kita masuk ke dalam manager. Dan di sini kita lihat ada VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, bagi yang belum memiliki itu bisa diklik create-nya dulu. Nanti maka dia akan muncul yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat ada IP address-nya, yakni 192.168.56.1 dengan DHCP servernya itu dari 101 sampai 254. Nah, jangan lupa semuanya buat mencentang ini ya. Karena kalau nggak kecentang nanti nggak kedetek sama Mikrotik OS-nya. Nah, kemudian setelah selesai ini mengatur settingan networknya, kita buka import dan kita masukkan file dari Mikrotik OS yang udah kita download. Nah, fileku ada di bagian download. Nah, ini VirtualBox Mikrotik Router 6 OS level 6. Kita open. Nah, kita next. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi namanya itu adalah Mikrotik Router OS level 6. Jadi di Mikrotik ini ada 6 level dan level 6 ini merupakan level tertinggi yang punya banyak fitur di dalamnya. Nah, ini kita lihat di deskripsinya kalau ini di-provided by Ajib Hanani. Jadi ini disediakan oleh Pak Ajib karena ini merupakan versi dari pembelajaran. Sedangkan versi untuk fullnya untuk company itu harus membayar sebanyak 254 dolar. Nah, di sini kita udah masuk nih. Nah, jadi kita udah berhasil mengimport dari Mikrotik OS-nya. Nah, kita coba dulu cek ya di settingnya. Nah, bisa kita lihat kalau jumlah RAM yang diambil sama Mikrotik OS ini sebanyak 128 MB. Ini kecil banget. Dan networknya itu ini udah kedetek ya. Kita pakai yang host only adapter dan pakainya VirtualBox host only adapter. Nah, karena dia pakainya VirtualBox host only adapter, maka kita buka VirtualBox kita.
VirtualBox. Kita buka Winbox kita. Nah, jadi sebenarnya Mikrotik OS ini bisa kita jalani melalui CLI. Tapi kalau kita mau pakai GUI, kita bisa menggunakan perantara remote berupa Winbox. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya. Ini Mikrotik OS-nya. Kita start dulu, start. Nah, kita tunggu VM sedang dibuka sama laptop kita. Nah, ini interface awalnya. Nanti setelah dia terdeteksi untuk login, baru terdeteksi di Winbox kita ini. Nah, di sini. Nah, ini kita lihat ada MAC address dari Mikrotik OS yang kita jalan secara virtual di VirtualBox Manager. Nah, ini kita bisa login melalui IP address maupun MAC address. Tapi biasanya kalau melalui IP address itu biasanya itu sering error. Jadi kita lebih enak kalau pakai dari MAC address itu. Kita coba login. Nah, ini ada opsi buat mengganti password. Nah, kalau kalian mau mengganti password, kalian bisa langsung di sini. Misalnya aku nih kasih passwordnya apa ya? Nggak tahu, nggak usah dari ganti. Nah, ini kalau kita udah mulai, nah di sini itu ada bagian namanya sistem identify. Nah, di sini kita tetapkan dia sebagai Microtik master. Nah, terus di sini jangan lupa dia atur IP address-nya ya, sesuai dengan punyanya si Microtik OS tadi. Terus, nah di sini kan nggak ada nih. Kita masukkan dulu 192.168.56. Nah, ini karena ini yang masternya, kita kasih dia 100. Kita kasih apply. Oke. Nah, sini udah muncul nih IP address-nya. Coba kita lihat juga dari interface. Nah, ini ada. Nah, jadi kita masukkan sebuah interface berupa Ethernet 1 host only adapter dan dia MAC-nya itu 008002794 EFCF. Udah apply, oke. Nah, kemudian kita tutup ya. Tutup. Dan yang kedua, kita coba buat cloning dia. Nah, sebelum cloning, pastikan dia di shutdown dulu. Kita close, kita shutdown. Nah, setelah di shutdown, kita cloning dengan cara klik kanan, clone. Nah, kenapa kita cloning? Nah, jadi di sini kita itu akan membuat sebuah sistem perumpamaan yang menggunakan 3 router Mikrotik. Nah, makanya yang pertama kita ubah dulu. Sini Mikrotik 1. Di sini. Nah, ini ada error karena mungkin saya sebelumnya udah pernah membuatkan. Mungkin kita bisa satu baru. Nah, ini kita buat coba. Next. Full clone. Kita pilih yang full clone ya. Nah, kalau dari full clone, kita sedangkan lagi. Kita start lagi. Kemudian kita buka Windows lagi buat ngatur IP address dan juga MAC address-nya. Sama mengubah identity-nya. Oke, nunggu dia terinisialisasi akunnya. Nah, setelah ada tulisan ini login, baru bisa kita refresh. Nah, di sini muncul ada MAC address-nya itu Mikrotik yang lama. Kita buka dulu, kita connect. Nah, setelah connect, itu kita buka nih. Kita buka di bagian ini, bagian sistem identity. Nah, kita ubah jadi Mikrotik 1. Nah, kalau dari buka, kita ubah bagian ini ya. Jangan lupa kita ubah address-nya. Nah, karena ini yang ke 1, berarti kita ubah dia jadi 101. Nah, kalau udah,
kita buat interface-nya, ubah. Nah, di sini biar dia MAC address-nya nggak sama dengan yang router OS master, kita klik reset biar dia ganti MAC address-nya. Ini ketika di reset maka dia akan menginisiasi ulang. Nah, kita lihat. Nah, ini udah berubah. Kalau tadi kan EFCF. Nah, kalau sekarang jadinya EFEA. Tadi ini udah berubah MAC address-nya. Nah, kita berhasil mengcloning satu mikrotik OS. Nah, kita bakal cloning lagi, klik kanan cloning. Kemudian kita ubah namanya nih, jadi mikrotik 2. Baru. Nah, kita klik yang full clone. Nah, kalau udah, kita start lagi. Nah, terus kita buka Winbox-nya. Buka Winbox. Nah, ini mikrotik OS yang 2 baru di running. Kita buka Winbox-nya. Buka lagi. Nah, ini ya. Yang mikrotik 2 belum di ini. Belum terinisialisasi. Kita tunggu. Oke, saya sudah ada. Nah, ini ada mikrotik master kan. Nah, dari master ini merupakan cloningan dari yang master utama tadi. Kita klik connect. Nah, kalau udah, jangan lupa kita ganti dulu identity-nya atau nama dari mikrotik OS-nya. Kita ganti jadi mikrotik ketiga. Nah, kalau udah, kita ubah juga IP address-nya jadi 102. Terus kita ubah juga di interface-nya, jangan lupa kita ganti MAC address-nya. Kita ganti, kita reset. Tunggu sebentar. Nah, dia udah reset nih. Jangan lupa diklik cancel ya. Nah, karena yang lama tuh MAC address yang lama. Nah, ini kita lihat ada mikrotik ketiga. Ah, salah. Ini saja mikrotik kedua ya. Kita ganti sistem identity, kena ganti mikrotik kedua. Oke. Udah kita close. Nah, kemudian kita bakal cloning lagi buat yang ketiga. Kita ganti namanya jadi mikrotik ketiga baru. Di sini akan ada tanda baru karena tadi udah sempat membuat cloningannya, dan kalau kalian menghapus sebuah cloningan itu jangan lupa buat hapus datanya kalau kalian mau memberikan nama yang sama pada cloningan baru. Nah, ini aku klik full clone. Nah, kalau udah, kita start lagi. Nah, di sini dia sedang digunakan. Kita buka lagi Winbox kita. Winbox ini buka lagi. Nah, di sini kita akan menginisialisasi mikrotik yang cloningan ketiga. Tunggu dia inisialisasi. Nah, ketika dia sudah terdeteksi, kita bisa refresh inbox kita. Tunggu lagi, tunggu yang punya nama Microtik Master. Apakah muncul? Nah, di sini ya. Ini ada Microtik yang teridentifikasi sebagai Microtik Master. Kita klik dan kita connect via MAC address. Nah, jangan lupa kita ubah namanya dia di sistem. Pilih yang identity. Nah, ini kita ganti namanya menjadi Microtik ketiga. Kita klik apply. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita ganti IP address-nya ya. IP address kita ganti ke bagian ini jadi 103. Apply, oke. Udah buka interface. Ini dibuka. Nah, ini jangan lupa kita ganti juga MAC address-nya. Kita reset address-nya. Jadi lupa. Oke, tunggu sebentar, kita cancel dulu. Nah, berhasil. Nah, di sini kita berarti udah berhasil membuat 3 cloningan Mikrotik OS.
Yang pertama itu ada master, itu file utamanya, dan kita cloning karena kita bakal menggunakan 3 mikotik boardnya. Jadi sini kita bakal pakai tiga jenis dari mikotik ini. Nah, karena kita bakal pakai 3 jenis mikotik yang berbeda, kita buat juga cloningan yang berbeda juga dengan IP address yang beda-beda juga. Karena kalau sama, dia kan nggak bakal bisa terkoneksi dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya, pada kali ini kita berhasil membuat 3 cloningan Mikrotik OS yang akan diterapkan pada 3 Mikrotik board yang berbeda juga. Dari 3 Mikrotik yang berbeda itu bakal bisa diterapin ke 3 jaringan yang berbeda. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.